Shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita membaca firman, merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Dan kami minta pimpinan tuntunan-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang Simple Life. Dari Efesus 4 ayat 1 dan 2. Mari kita baca terlebih dahulu Efesus 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, kita melihat simple life itu hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan berarti seadanya, tetapi kita mau berpadan dengan apa yang ada pada kita, mampu menyesuaikan dengan situasi kondisi di mana kita berada. Kalau saudara sedang kumpul dengan orang-orang di sebuah pesta, pakailah pakaian pesta. Ketika saudara beribadah ke gereja secara onsite, pakailah pakaian yang pantas untuk pergi ke gereja. Dan itu baru bicara tentang soal berpakaian. Dan kita juga berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Hidup yang sederhana itu artinya bisa menyesuaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Gaya bicara kita, gaya hidup kita, semuanya bisa menyesuaikan. Jadi fokusnya bukan diri kita. Sehingga diri kita menjadi daya tarik atau menarik perhatian orang lain yang secara berlebihan. Kesederhanaan hidup kita dapat dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita ini memang sederhana itu bukan berarti kita pakai barang murahan. Orang pakai barang yang bagus, mahal pun bisa kelihatan sederhana. Jadi kita ini tidak glamor, tidak menyolok, tidak berlebihan. Itu yang saya maksud. Nah, jika kita punya kebiasaan benar, kebiasaan yang baik, harapan saya kita juga mempunyai gaya hidup yang benar, gaya hidup yang baik. Dan saya percaya orang-orang yang ada di sekitar kita kurang lebih sama seperti kita. Kita biasa bergaul dengan orang-orang yang sepahaman dengan kita, sepikiran dengan kita, sehati dengan kita. Jarang ada orang berkumpul, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang berbeda pandangannya, berbeda dalam banyak hal. Itu malah akan menjadi ribut, kisruh, dan masing-masing bisa mempertahankan pendapatnya. Tapi malam ini kita mau bersikap, kita mau mengambil keputusan simple life. Saudara, mari kita belajar mengenali panggilan kita masing-masing. Kenali panggilan hidup Anda. Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, yaitu Rasul Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia dipenjarakan tubuh dan jiwanya, tapi rohnya miliknya Tuhan. Dia adalah tawanan roh. Menjadi miliknya Tuhan, maksudnya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Oleh sebab itu mari kita belajar mengenali panggilan hidup kita masing-masing. Kenalilah panggilan hidup Anda. Panggilan hidup Anda berbeda dengan panggilan hidupnya orang lain. Dan saya percaya, kalau Tuhan memanggil saudara, memilih saudara, menentukan saudara, Tuhan sendiri juga yang akan menyediakan segala yang saudara perlukan dan butuhkan. Jadi, saya selalu yakin bahwa berkat Tuhan yang ditujukan kepada kita tidak akan salah alamat dan tidak akan terlambat. Sekali lagi, berkat Tuhan yang buat kita tidak pernah salah alamat dan tidak akan pernah terlambat. Mari kita belajar memperhatikan
Jangan sampai kita iri hati melihat keberhasilan orang lain, melihat berkat yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita ingin melakukan panggilan hidupnya. Saudara, orang yang iri tidak akan mendapatkan berkat, baik dari Tuhan maupun dari hal-hal yang lain. Jadi stop iri hati. Saudara, waktu saudara iri hati, saudara sedang menyetop berkat Tuhan. Kuncinya adalah dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan, kenali panggilan hidup Anda. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya milik Tuhan. Maka dia dipenjarakan oleh karena Tuhan. Dan dia menyadari, kalau saudara baca dalam kitab Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, tema Filipi adalah sukacita. Orang yang ada di dalam penjara bisa mendorong orang lain untuk bersukacita. Saudara bisa temukan kata sukacita diulang berkali-kali dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, kembali di dalam Efesus 4 ini, dia dipenjarakan, tubuhnya memang dipenjarakan, jiwanya memang bisa di dalam penjara, tetapi jiwanya, pikirannya, perasaannya, kemauannya tidak terbelenggu dengan penjara. Jadi jiwanya menggelora, rohnya menggelora, roh dan jiwanya adalah miliknya Tuhan, sekalipun tubuhnya ada di dalam penjara. Saudara yang kasih Tuhan, sama seperti kita. Kita pun adalah tawanan Tuhan. Tawanan Tuhan itu maksudnya seperti apa? Orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai pemilik kehidupannya. Jadi, kita ini adalah tawanannya Tuhan. Dalam artian, Tuhan tawan saya. Waktu kita minta ditawan oleh Tuhan, bukan berarti kita terpenjara, tidak bebas. Malah kita ini menjadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tawanan Tuhan, tawanan Roh Kudus adalah orang yang berkomitmen hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Pertanyaan saya, maukah saudara dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus? Hal yang pertama, kenali panggilan hidup Anda. Yang kedua, simple life. Efesus 4 ayat yang kedua, dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kata tunjukkanlah artinya pertontonkanlah, nyatakanlah, diperlihatkan. Jadi kasih itu bukan sembunyi-sembunyi. Kasih itu terlihat nyata. Berarti mungkin ada yang berkata, loh kalau gitu saya pamer Pak. Berbuat baik itu nggak perlu pamer. Memang gaya hidup kita sehari-hari. Artinya tidak untuk show, tidak untuk sosial media, tapi memang orang akhirnya tahu kalau kita ini memang memiliki kasih, memiliki Roh Kudus, memiliki kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Tujuannya adalah orang yang berjumpa dengan kita, mereka melihat Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Saudara, yang pertama kita belajar rendah hati. Rendah hati itu tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mulai mendahulukan kepentingan bersama. Orang yang rendah hati tidak menganggap dirinya paling benar. Kalau berbeda pendapat, rela mengalah. Bukan berarti tidak punya prinsip. Bukan berarti tidak bisa mempertahankan pendapatnya. Dan orang yang rendah hati tidak bermegah dengan apa yang ia miliki. Ia menyadari semua yang dia miliki adalah miliknya Tuhan. Kita adalah pengelola. Jadi kita tidak perlu bermegah. Sekalipun kita punya mobil, punya rumah, tidak perlu terlalu diekspos. Saudara, beberapa waktu yang lalu, Ibu Menteri Keuangan bilang, dia menyasar orang-orang yang suka pamer. Mari, kita bukan pameran harta benda yang sebetulnya bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Tapi mulai kita pertontonkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Itu tak masalah. Dan orang yang rendah hati tidak bergaya hidup mewah. Dia mau simple. Hal yang kedua dari simple life adalah lemah lembut.
Lemah lembut artinya tidak kasar. Bukan berarti tidak punya pendirian. Lembut dalam bersikap, tapi tegas dalam keputusan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut ini belajar untuk menguasai diri. Tentu kita belum 100% mampu menguasai diri. Tetapi buah roh penguasaan diri itu harus ada dalam kehidupan kita. Orang yang lemah lembut mampu berkata-kata dengan lemah lembut, namun tegas. Isinya tegas. Jadi mari kita belajar bersama untuk punya roh yang lemah lembut. Dan saya percaya ada roh penguasaan diri dalam kehidupan kita. Orang yang lemah lembut punya kepedulian yang besar kepada orang lain. Tidak berfokus kepada dirinya, tapi kepada orang lain. Kita bisa melihat yang berikutnya, yang ketiga. Simple Life berbicara tentang sabar. Sabar itu tidak terburu-buru dalam bertindak. Tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Dia mau berpikir matang dulu sebelum melakukan sesuatu. Bahkan mampu mengelola keuangan dengan benar dan baik. Mampu menunda beli sesuatu kalau itu kurang penting, bahkan tidak penting. Dapat menahan diri, itulah kesabaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang sabar itu penuh pengertian kepada orang lain, dengan orang lain. Dan mampu mengalah, itulah orang sabar. Jadi saya percaya orang yang sabar itu sedang dipersiapkan berkat-berkat khusus buat dia. Jadi hari ini saya mendorong saudara, milikilah kesabaran. Kesabaran menantikan jawaban Tuhan. Kesabaran menghadapi orang lain yang mungkin menjengkelkan. Kesabaran di dalam memutuskan sesuatu. Jangan terburu-buru. Dan hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita ini punya kuasa. Kuasa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Bahkan sebaliknya, kuasa mencipta yang dari ada menjadi tidak ada. Dan banyak kuasa perkataan yang kita punya. Oleh sebab itu, sebelum berkata-kata, pikirkan dulu. Matang-matang, bersabarlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling mendasar dari yang namanya rendah hati, lemah lembut, dan sabar adalah kasih. Kasih adalah karakter Allah. Dan hendaknya kasih Allah itu menjadi motivasi utama dalam kehidupan kita. Sehingga setiap tindakan kita selalu didasari dengan kasih Allah, kasih Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus itu mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengisi kekosongan hati kita. Dan kasih Yesus Kristus itu menyediakan masa depan yang penuh harapan buat kita. Saudara, kasih itu tidak pernah egois. Dan kasih itu tidak pernah merugikan orang lain. Bahkan kasih itu rela berkorban buat orang yang ia kasihi. Saudara, akhir kata, simple life menjadi gaya hidup kita saat kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan simple life itu bisa menjadi ribet, bahkan ribut, ketika kita ini egois dan tidak peduli dengan orang lain. Dan mari kita belajar muliakan Tuhan lewat gaya hidup kita. Gaya hidup yang sederhana, dan saya percaya nama Tuhan yang dimuliakan. Malam ini, apa yang menjadi pergumulan Anda? Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami minta hikmat-Mu, dan biarlah roh yang takut, hormat, dan gentar kepadamu ada pada diri kami, sehingga kami menjadi orang yang bergaya hidup sederhana, memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, memiliki kesabaran, dan memiliki kasih Kristus. Dan biarlah kasih Kristus itu mengalirkan belas kasihan, dan belas kasihan mengalirkan mujizat. Dan biarlah lewat gaya hidup kami, setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka berjumpa dengan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Segala pergumulan, masalah kehidupan dan penghidupan mereka, Tuhan turut campur. Dan Tuhan menyingkapkan segala yang tertutup, terselubung, dan pintu berkat terbuka buat orang-orang yang rendah hati, sabar, lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan
yang hari-hari ini sedang sakit, baik yang kena COVID-19, baik yang sedang ada di rumah sakit, maupun yang ada isoman di rumah, bahkan yang sedang mengalami sakit di ginjal, di paru-paru, di jantung, di kepala, dan ada yang kena kanker, tumor, dan penyakit-penyakit lain. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa buat setiap anak-anak yang sedang belajar untuk menyelesaikan ujian mereka sepanjang minggu ini. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian, dan roh yang takut akan Tuhan dalam mengerjakan setiap tugas mereka. Kami percaya anak-anak dari kekasih Tuhan yang hidup takut akan Tuhan akan dipimpin oleh Tuhan senantiasa. Berkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga dari anak-anak-Mu yang beribadah bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tuhan kekuatan dan perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia, kesembuhan dan mujizat. Kau nyatakan buat bangsa negeri kami Indonesia. Biarlah kasus COVID-19 semakin menurun dan Indonesia mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa, malam ini kami akan beristirahat. Biarlah segala keperluan, kebutuhan, kehidupan kami hari ini, hari esok, masa depan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan. Sekarang kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan, curahkan, limpahkan ya Tuhan segala berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tetap percaya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.